Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurmadesi, nomor presensi 33. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, A. Pola berpikir. 1. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Sebaiknya ide atau gagasan dapat memberikan manfaat, antara lain dapat menjadi solusi alternatif pemecah masalah, mendorong inovasi-inovasi baru, memberikan contoh dan teladan bagi orang lain. Terkadang ide tidak langsung dituangkan dalam sebuah tindakan nyata, tetapi masih sebatas bayangan yang disimulasikan secara mendalam, berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 2. Teknik memetakan ide. Kompleksitas permasalahan yang ditemui harus diimbangi dengan visualisasi, penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas dan mudah dibaca. Tahapan untuk mengkategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide dalam sebuah sistem pemetaan dapat mengacu pada beberapa tahapan berikut. A. Menentukan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. 1. Tema yang bersifat memaparkan sebuah kondisi. 2. Tema yang memaparkan beberapa alternatif pemecah masalah. 3. Tema yang menjelaskan komponen pembentuk dari ide yang dijelaskan. B. Menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasannya. C. Kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. D. Rangkaian ide utama dan subtema harus saling terhubung secara logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Pada awalnya, metode pemetaan ide masih dilakukan secara manual dengan kertas, tetapi kini Anda dapat menggunakan aplikasi seperti FreeMind, Xmind, dan MindMapple untuk mempermudahnya. 3. Konsep algoritma. Algoritma sebenarnya berasal dari kata algorithm yang mengandung pengertian cara membuat metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Selanjutnya B. Pernyataan dan logika proposisi. 1. Definisi dan logika proposisi. Salah satu jenis pernyataan yang dapat dijadikan acuan dalam komputasi adalah proposisi, yang mengandung pengertian metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai akan apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal. Validitasnya. Logika proposisi dapat diidentifikasi berdasarkan 4 elemen penting, yaitu sebagai berikut. A. Subjek merupakan konsep yang menjadi faktor utama dalam pernyataan. B. Predikat adalah istilah perlakuan atau tindakan yang dilakukan atau dikenakan pada subjek. C. Copula merupakan kata kerja yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat. D. Kuantor merupakan bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan mengubah frasa pernyataan umum dan menjadi tertutup. Yaitu 1. Kuantor universal atau umum digunakan untuk menyatakan untuk semua atau setiap dengan simbol A kebalik dan X. Kuantor khusus digunakan untuk menyatakan bahwa ada bagian yang paling sedikit atau X dengan notasi simbol E kebalik X. 2. Aspek penggunaan dalam proposisi. A. Aspek bentuk. Proposisi tunggal adalah jenis pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat atau dikenal dengan kalimat tunggal. Proposisi majemuk merupakan jenis pernyataan yang dimiliki dua predikat dalam penulisannya atau gabungan dari dua pernyataan tunggal proposisi.
B. Aspek sifat. 1. Kategorial. Kategorial merupakan jenis sifat dalam pernyataan proposisi yang memiliki nilai pembenaran atau penolakan secara utuh tanpa surat apapun. 2. Kondisional. Kondisional merupakan pernyataan proposisi yang dinilai kebenarannya menjadi syarat penentu. A. Hipotetis adalah jenis pernyataan proposisi yang dapat dinyatakan kebenarannya jika memenuhi pernyataan tertentu. B. Disjungtif adalah jenis pernyataan kondisional yang nilai kebenarannya dipengaruhi berdasarkan pilihan tertentu. C. Aspek luas. 1. Universal merupakan pernyataan yang menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau bagian tertentu. 2. Partikular merupakan teknik dalam menyampaikan sebagian pernyataan dalam seluruh aspek kebenaran. Singular merupakan teknik penyampaian logika dalam sebuah pernyataan dengan satu aspek saja. D. Aspek kualitas. 1. Proposisi positif. Jenis pernyataan proposisi dengan nilai predikatnya akan menjadi pembenaran subjek yang dinyatakan. 2. Proposisi negatif. Jenis proposisi dengan predikatnya mengandung nilai yang tidak mendukung atau menyalahkan subjek. E. Aspek kuantitas. 1. Proposisi universal atau umum. Proposisi universal merupakan pernyataan logika dengan predikat menjadi pendukung atau penolak kebenaran semua subjek yang dinyatakan. Proposisi khusus atau partikular proposisi khusus merupakan pernyataan logika yang membenarkan sebagian subjek. Selanjutnya C. Logika matematika. 1. Negasi. Negasi merupakan metode membalikan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan teknik penggabungan beberapa pernyataan yang kemudian dikenal dengan istilah pernyataan majemuk. Karakteristik konjungsi ada penggunaan kata dan. Disjungsi. Disjungsi merupakan teknik perbandingan antara dua pernyataan. Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau Empat, implikasi. Implikasi merupakan salah satu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika maka. 5. Biimplikasi. Biimplikasi merupakan salah satu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Selanjutnya D. Metode penalaran. 1. Deduktif. Deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Kata lain penalaran deduktif akan dimulai dengan menganalisis pernyataan atau kalimat-kalimat umum, kemudian disaring dan ditarik menjadi simpulan secara khusus. Pada pola deduktif didukung oleh metode silogisme dan silogisme yang tersusun dari dua bagian penting, pernyataan premis dan simpulan akhir konklusi. Contoh aktivitasnya: 1. Melakukan operasi perhitungan dengan aturan operator atau rumus tertentu. 2. Mendeskripsi, merancang dan menyusun jenis pembuktian langsung, tak langsung ataupun dengan konsep induksi matematis. 3. Menetapkan simpulan berdasarkan aturan inferensi, memvalidasi pernyataan dan membuat penyusunan argumen yang valid. Selanjutnya, 2 macam penalaran deduktif. A. Metode silogis. Metode silogisme adalah teknik pengembalian simpulan yang dilakukan berdasarkan dua pernyataan sebelumnya. 1. Silogisme ciri khusus yang dapat diidentifikasi dari pernyataan atau premis dengan metode silogisme negatif atau penggunaan kata penghubung tidak atau bukan. 2. Silogisme error. Dalam pengambilan simpulan dari dua premis, Anda harus melakukan analisis secara teliti agar tidak memunculkan pemahaman yang salah atau error. B.
B. Metode Entyman. Metode Entyman menerapkan pola pikir deduktif secara langsung tanpa melalui mekanisme silogisme. Hal tersebut mudah diketahui karena kebenarannya sudah teruji. Selanjutnya, induktif. Induktif adalah metode penalaran yang bertolak belakang dengan deduktif. Pengambilan simpulan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan-pernyataan secara khusus atau spesifik menjadi sifat umum aktivitas dikerjakan penalaran induktif. A. Analogi yang dilakukan merupakan aktivitas pengambilan simpulan dengan mempertimbangkan keseragaman data atau proses. B. Generalisasi adalah teknik penetapan simpulan berdasarkan kumpulan data yang telah dianalisis terlebih dahulu. C. Transduktif merupakan metode penalaran poin simpulan terhadap kasus yang bersifat khusus yang diimplementasikan pada kasus lainnya. D. Memprediksi kebenaran jawaban terhadap persoalan, solusi pemecahan masalah, ekstrapolasi, dan interpolasi. E. Penggambaran model sifat kenyataan, fakta, korelasi atau hubungan, dan pattern atau pola. F. Menerapkan teknik analisasi terhadap pola hubungan situasi, kemudian disusun menjadi konjektur. Selanjutnya, abduktif. Abduktif adalah metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dan beberapa pilihan argumentasi. Untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi terbaik dari sekian banyak pilihan, ada 4 solusi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. A. Simplifikasi atau kesederhanaan. Prinsip simpel atau sederhana dalam penjelasan pernyataan berdasarkan fakta akan mempermudah analisis dan proses penalaran. B. Coherence atau koherensi. Digunakan referensi atau rujukan yang valid dan kredibel dalam memberikan penjelasan. C. Predictably atau prediktabilitas. Penggunaan teknik yang menyajikan penjelasan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan prediksi atau perkiraan yang dapat diterima atau disangkal. D. Kompresif atau komprehensif. Pilihan penyajian penjelasan yang runtut dan menyeluruh secara detail sehingga tidak memunculkan ketidakpastian atau kebingungan. Sekian presentasi materi berpikir komputasional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.